Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. 5 menit bersama dengan Firman. Setelah beberapa minggu dalam perjalanan saya ke Tarutung hingga tertunda pelayanan 5 menit bersama dengan Firman, tapi pagi hari ini kita bisa kembali bertemu dalam kasih Tuhan. Doa dan harapan saya kita tetap kuat di dalam kebenaran-kebenaran firman Allah. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat pertemuan setelah beberapa waktu kami berpisah. Berkati firman-Mu sehingga kami memilih untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan mengambil dalam Mazmur 119 ayat 30 dalam NIV, terjemahan bahasa Inggris. I have chosen the way of truth, I have set my heart on your laws. Jadi aku telah memilih jalan kebenaran, aku telah menyesuaikan hatiku dengan hukum-hukum-Mu atau perintah-perintah-Mu. Dalam kehidupan ini kita berhak memiliki atau memilih apa yang harus kita pilih dalam kehidupan ini, sehingga tidak ada terpaksa ataupun karena dipaksa, karena kalau dipaksa tidak akan pernah menjadi sesuatu yang sangat menguntungkan kita. Tetapi pemazmur telah mengambil sikap hidup untuk memilih yang terbaik. Itu sebabnya tema kita adalah the best chosen. Jadi pilihan yang terbaik. Apa yang dipilih oleh pemazmur? Yang dipilih adalah kebenaran. Jadi kalau kebenaran itu dipilih oleh seseorang, maka kehidupannya adalah kehidupan yang mengalami kemerdekaan. Itu yang pertama. Jadi hidupnya mengalami kemerdekaan. Jadi kalau hidup mengalami kemerdekaan, maka kita akan terbebas dari perbuatan-perbuatan dosa. Yang kedua adalah hidupnya hidup dalam kekudusan. Ini siapapun kita harus hidup dalam kekudusan, baik di luar sana maupun di dalam, ataupun siapapun kita, pengerja-pengerja, hamba-hamba Tuhan, siapapun kita harus hidup kudus di hadapan Allah, karena Allah berkata bahwa di mana Dia adalah kudus, sehingga kita harus menghampiri Dia dalam kekudusan, dan hidup kita juga harus dalam kekudusan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau tanpa kekudusan, kita tidak akan melihat apinya Tuhan. Tanpa kekudusan, tidak melihat kuasanya Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kebenaran perlu kita pilih dalam hidup ini. Jangan memilih jalan yang sesat, jangan memilih jalan yang serong, jangan memilih jalan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Karena firman Allah katakan, kalau engkau memilih jalan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, maka engkau akan dipermalukan, bahkan pada akhirnya engkau akan dilenyapkan dari negeri. Kehilangan sumber kehidupan dari Allah, sumber kebaikan, sumber pertolongan. Jadi jangan memilih yang salah, tapi pilihlah kebenaran. Lalu yang ketiga adalah ketika kita hidup memilih kebenaran itu, maka kebenaran itu telah menemukan jalannya, karena firman Allah katakan kebenaran itu adalah firman itu adalah kebenaran, kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Jadi kalau kita hidup, maka kita akan memiliki Yesus dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita memiliki Yesus, kata firman Allah, apa yang sudah diberkati oleh Tuhan, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya. Kalau Allah yang menutup, kalau Yesus yang menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kalau Yesus yang membuka, menutup, tidak ada seorang pun yang dapat membuka. Jadi kebenaran itu membuat kita hidup memiliki Yesus dalam kehidupan ini. Jadi jangan pernah tinggalkan Yesus. Pilih kebenaran supaya hidup memiliki sumber kehidupan, sumber pertolongan, sumber kehidupan, sumber segala pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
supaya Allah dimuliakan dalam hidup kita dengan hidup dalam kebenaran. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kebenaran memerdekakan kami, kemerdekaan menguruskan kami, kebenaran-Mu membawa kami hidup dalam Kristus. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, tentu bersama dengan Tuhan. Mantap! Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.